Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Ya, kali ini saya bakal coba mau membagi 10 tips untuk teman-teman bagaimana bisa mengajukan rumah pertama kalian nih, atau teman-teman yang mau mencoba membeli rumah pertama. Memang proses mencari rumah itu untuk teman-teman yang baru pertama kali membeli rumah memang membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu pemikiran yang panjang. Apalagi teman-teman yang mau cari rumah yang sesuai budget teman-teman nih. Ya, itu memang bukan yang mudah. Apalagi untuk teman-teman yang baru pertama kali nih, sekali lagi membeli rumah. Kita kan dengarnya rumornya sulit nih untuk kita membeli rumah, mengajukan rumah. Apalagi kita dengar dari teman kita, dari saudara kita, atau bahkan dari agen properti yang kita mau beli rumah itu, kita tanya syaratnya apa aja. Ya, tapi sebenarnya itu nggak terlalu sulit nih teman-teman kalau kita tahu caranya. Maka dari itu saya coba mau membagi 10 tips buat teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengajukan rumah pertama nih teman-teman. Yang pertama adalah bersihkan rekam jejak kredit. Ya, karena rekam jejak kredit pasti akan ditelusuri oleh pihak bank saat Anda mengajukan aplikasi KPR. Jadi langkah penting yang harus teman-teman lakukan sebelum mengajukan KPR yaitu menjaga pola pembayaran semua tagihan. Tips paling penting adalah 2 tahun sebelum aplikasi pengajuan KPR kita ajukan. Contohnya, misalkan coba teman-teman lihat nih, ada hutang di kartu kredit, ada hutang di mobil, atau ada hutang di pinjaman online segala macam. Itu yang menjadi salah satu faktor. Sebisa mungkin sebelum teman-teman mengajukan rumah tersebut, mengajukan rumah impian teman-teman, itu dibersihkan ya teman-teman, karena itu akan menjadi faktor pertimbangan buat bank untuk mengecek data semua teman-teman nih. Lalu yang kedua, jaga alur rekening tabungan teman-teman. Ya, hindari terlalu sering memindahkan uang antar rekening karena pihak bank akan mempertanyakan hal tersebut. Meskipun bukan isu besar, tetap aja itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan akhir pengajuan teman-teman nih. Jadi, apabila beberapa tahun ke depan teman-teman berencana membeli rumah dengan sistem KPR nantinya, sebaiknya jaga alur rekening dari sekarang. Jadi maksudnya teman-teman cukup punya satu rekening tabungan, itu dijaga nih teman-teman. Ya, jadi nanti ketika ada bank mau mengajukan, ketika teman-teman mau mengajukan via bank, nah bank tabungan tersebut teman-teman bisa langsung pakai bank tersebut. Oke teman-teman, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah pertimbangkan besaran uang muka. Karena Bank Indonesia saat ini sudah memberi kewenangan kepada pihak bank dalam menentukan besar uang muka alias DP nih teman-teman. Jika mempunyai dana lebih, maka nggak ada salahnya nih untuk memaksimalkan DP. DP maksimal bisa memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya. Dengan begini kan lebih ringan ke depan. Bahkan ada beberapa bank yang teman-teman bisa mengajukan DP-nya di atas 15%, itu bisa installment approvement. Jadi maksudnya bisa syaratnya lebih mudah. Bahkan ada yang cuman modal KTP dan NPWP. Kalau teman-teman DP-nya bisa di atas 15%, itu persyaratannya lebih mudah. Bahkan kalau teman-teman punya dana lebih nih, lebih baik memang DP-nya dibesarkan. Kenapa? Karena nanti cicilan kita akan jauh lebih ringan nantinya. Maka dari itu kita bisa mempergunakan cicilan kita yang besar itu bisa untuk keperluan yang lain nih teman-teman. Jadi kalau misal ada dana lebih baik memang dipergunakan untuk DP yang lebih besar nih teman-teman. Kita masuk yang keempat. Yang keempat itu adalah rekam jejak dalam karir. Ya, ingat, konsistensi dalam rekam jejak karir juga mempengaruhi penilaian saat mengajukan KPR. Nah, untuk memperbesar peluang pengajuan KPR diterima, setidaknya Anda sudah bekerja selama 2 tahun di satu perusahaan. Ya, sering berpindah kerja dengan status karyawan yang tidak menentu bisa memperkecil nih peluang tersebut nih teman-teman. Jadi bisa dibilang
kalau teman-teman mau mengajukan itu minimal di atas 2 tahun dan sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan itu lebih dari 2 tahun. Bahkan kalau teman-teman sudah lebih di atas 5 tahun, peluangnya itu jauh lebih besar nih teman-teman. Nanti ketika mengajukan, teman-teman minta surat keterangan pekerjaan nih. Ya seperti itu, tapi gak usah berkecil hati buat teman-teman yang berwira usaha, berwira swasta. Itu teman-teman bisa mengajukan rumah juga nih. Ya cukup pakai SIUP, rekening tabungan selama 3 bulan terakhir, lalu bisa mengajukan teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk yang kelima. Yang kelima itu adalah kenali kondisi keuangan. Ya ini yang paling penting nih teman-teman. Karena sebelum benar-benar mengajukan KBR, coba deh diskusikan terlebih dahulu dengan pihak bank. Hitung dengan seksama berapa besaran DP dan cicilan per bulan yang harus teman-teman bayar. Lalu jangan lupa soal panjang tenor atau jangka waktu pelunasan kredit. Karena ini juga akan mempengaruhi jumlah angsuran nih teman-teman. Ini salah satu yang paling penting nih teman-teman. Karena teman-teman bisa menyesuaikan keuangan kalian nih. Ya kalau misal ngerasa, oh saya cuma bisa kemampuan sekian pak, ya lebih baik sekian teman-teman. Ketimbang daripada dipaksakan nanti suatu saat malah nanti teman-teman gak sanggup bayar di tengah jalan. Akhirnya daripada disita bank atau dioper kredit, lebih baik dipikirkan lagi nih teman-teman. Lalu yang jadi pemikiran adalah biasanya itu faktor usia. Ya semakin muda kita mengajukan proses rumah, tenornya itu bisa makin panjang nih teman-teman. Tapi kalau usia kita sudah semakin banyak, ya kalau ngomong tua nggak enak nih teman-teman ya, makin banyak, lalu tenor kita tuh semakin kecil. Jadi yang paling ideal sebenarnya mengajukan rumah adalah di usia di atas 25 sampai 28 tahun nih teman-teman. Jadi perhatikan lagi, kenali kondisi keuangan teman-teman nih, seperti itu. Kita masuk ke nomor 6 nih teman-teman. Sisihkan sebagian biaya untuk membeli isi rumah. Ya ingat, bukan hanya DP dan angsuran yang perlu Anda perhatikan. Selain itu juga dana untuk membeli isi rumah. Anda tidak mungkin menjalani kehidupan dengan baik di rumah kosong kan? Ya prioritaskan untuk membeli isi rumah yang sangat diperlukan, akan lebih baik bila dibuat list. Apalagi buat teman-teman yang punya rumah pertama nih. Ya kalau rumah pertama kan biasanya kita tempatin nih. Kecuali untuk teman-teman yang buat rumahnya buat investasi, bisa didiemin aja, nanti bisa dijual lagi suatu saat nanti. Ya tapi kalau rumah didiamkan saja kan nggak bagus nih teman-teman. Percaya nggak percaya, nanti kalau rumah yang kita diemin aja nanti akan rusak. Ya jadi alangkah lebih baiknya ketika rumah kita sudah selesai, itu entah sistemnya kita ready stock atau nantinya kita sistem inden, kita harus beli nih perabotan rumah biar nanti bisa langsung kita tempati ketika rumah kita sudah jadi nih teman-teman. Seperti itu. Nah kita masuk yang ke nomor 7 nih teman-teman. Survei lingkungan rumah. Kenapa? Sudah mencari hunian secara online, lalu menemukan pilihan yang klik, maka langkah selanjutnya adalah survei. Saat melakukan survei, berarti Anda harus turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mempelajari lingkungan rumah. Perhatikan seperti apa tempat tinggal Anda, tetangga, dan sebagainya agar mudah beradaptasi ke depannya. Ini juga yang menjadi salah satu hal yang juga penting nih teman-teman. Karena kita nggak mau dong kita beli rumah yang mau kita tempatin selamanya, tapi karena kita salah beli, mau nggak mau kita jadi nyesel. Ya itu juga bisa lihat survei teman-teman bisa survei, tujuannya apa, untuk teman-teman lihat nih, ini rumah dalam kondisi banjir, sering banjir atau enggak, ini rumah jauh ke tempat kantor kita atau enggak, atau ini rumah memang benar-benar dibangun atau enggak. Dengan bagaimana teman-teman bisa tanya ke tetangga yang sudah jadi nih teman-teman. Tanya ke situ apa benar daerah sini banjir atau enggak, apa daerah sini benar apa dibangun atau enggak, dan yang enggak kalah penting juga nih teman-teman, itu
bisa lihat nih, teman-teman lihat seberapa jauh dari rumah teman-teman nanti ke kantor atau tempat kerja teman-teman. Itu yang jadi salah satu faktor pertimbangan. Ya, seperti itu. Yuk lanjut, kita masuk ke nomor 8 nih teman-teman. Pilih rumah yang sesuai kebutuhan. Siapa sih yang gak mau tinggal di rumah besar, bagus, dan mewah nih teman-teman. Ini adalah impian setiap orang. Tapi saat membeli rumah pertama dengan sistem KPR, tentu akan lebih bijak apabila memilih yang sesuai kebutuhan. Ingat, rumah besar dan bagus bukan berarti lebih baik. Jadi jangan terpaku dengan kategori ini. Maksudnya apa? Maksudnya rumah mewah, rumah bagus itu nomor sekian teman-teman. Itu memang menjadi impian kita. Tapi yang paling penting disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan finansial, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan ketika kita kerja, bolak-balik dari rumah ke kantor. Kita nggak mungkin dong. Misalkan kita kerja di Jakarta, tapi rumah kita di Bogor mewah, bolak-balik kita lalui itu setiap harinya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau pilih rumah dengan sesuai kebutuhan nih teman-teman. Lalu yang kesembilan, baca kontrak dengan cermat. Saat membeli rumah, baik yang pertama atau yang kedua atau yang seterusnya, Anda harus sangat cermat dalam membaca berbagai kontrak. Kontrak tersebut bisa berupa surat-surat atau dokumen penting dari bank atau agen penjual. Jadi ada istilah yang tidak dimengerti, maka tanya hingga jelas dan bisa dipahami oleh Anda. Jadi ketika teman-teman mulai tanda tangan kontrak atau ada hal apapun itu kewajiban teman-teman untuk tanya ke agen properti atau ke sales ke pihak bank nantinya teman-teman. Ya nanti teman-teman bisa pelajari lah apa itu SHM, apa itu PPJB, apa itu AJB, itu dibaca dulu sampai teman-teman mengerti, pahami, baru nanti teman-teman bisa tanda tangan nih seperti itu, biar nanti tidak ada dusta di antara teman-teman dan di pihak bank nantinya. Ya, lalu yang terakhir, hindari membeli rumah karena faktor emosional. Ya, ini mungkin faktor X lah ya. Bisa dibilang tips membeli rumah pertama dengan sistem KPR yang terakhir, yaitu hindari membeli karena emosi. Tips yang satu ini memang terdengar sepele, tapi tidak kalah penting dari tips lainnya. Ingat, hal yang Anda sedang beli adalah rumah. Jadi usahakan jangan terpikat oleh hal-hal emosional. Gitu teman-teman. Maksudnya apa? Misalkan, wah, gue harus beli rumah ini nih karena rumah ini deket dari keluarga gue misal. Tapi teman-teman lakukan itu jauh nih. Misalkan keluarga teman-teman ada di daerah Bogor, tapi kalian kerja itu di daerah mungkin di Jakarta Utara. Ya kan kita nggak mungkin tuh bolak-balik lakukan itu setiap Senin sampai Jumat, lakukan terus menerus karena emosional seperti itu. Jadi butuh benar-benar pemikiran yang panjang nih teman-teman. Jadi sekian 10 tips dari saya untuk teman-teman yang baru berencana memiliki rumah untuk pertama kali. Karena bisa dibilang memang rumah bisa dibilang butuh tapi tidak butuh. Ketika kita sendiri mungkin kita nggak butuh nih teman-teman. Tapi ketika kita sudah mulai berkeluarga, kita mau nggak mau kita pasti butuh itu teman-teman. Apalagi dilihat dari investasi. Ya banyak kalau teman-teman tahu di daerah Jakarta itu mungkin rumahnya masih murah ketika beberapa tahun yang lalu, termasuk di daerah saya. Tapi ketika semakin kesini, wah rumah semakin menggila teman-teman. Ya bahkan di daerah-daerah Bekasi Utara tuh yang dulunya saya tahu sawah, sekarang udah jadi rumah nih teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang belum berkeluarga. Ya mempunyai rumah memang bisa menjadi nilai plus ketika teman-teman mau menikahi pasangan teman-teman. Ya sekian dari saya. Mungkin itu berbagi tips. Mungkin ada teman-teman yang punya tips lain, boleh like, share, dan komennya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.